Sepasang suami istri menemukan makhluk misterius berbentuk seperti agar-agar di pegunungan. Karena penasaran, mereka menusuknya keras-keras dengan sebatang kayu. Tak disangka, makhluk misterius itu malah membuka mulutnya. Avelyn langsung terpaku ketakutan. Di saat yang sama, pacarnya Grant terkapar di tanah sambil menahan rasa sakit luar biasa. Seekor serangga beracun merayap masuk ke otaknya dengan kecepatan yang bisa dilihat mata telanjang. Beberapa detik kemudian, ia justru berdiri kembali. Namun, meski Avelyn berteriak memanggilnya, sama sekali tak ada respons. Tatapannya kosong, benar-benar seperti mayat hidup. Nafsu makannya pun berubah jadi sangat aneh. Ia hanya mau memakan daging segar yang masih berdarah. Cara tidurnya juga ikut berubah. Ia tidur seperti binatang liar, beralaskan daun-daun kering. Yang paling mengerikan, kekuatan tubuhnya meningkat ribuan kali lipat. Keesokan harinya, Avelyn terlihat seperti orang yang berbeda. Pikirannya dipenuhi bayangan sang suami. Namun saat melihatnya, ia justru merasa heran. Biasanya Grant pendiam, tapi hari ini ia terus tersenyum aneh tanpa bisa disembunyikan. Sementara itu, Grant sudah tiba di supermarket. Tubuh yang semakin kuat berarti ia butuh asupan protein dalam jumlah besar. Melihat ia membeli daging sebanyak itu, pegawai toko mengira ia akan mengadakan pesta. Demi menutupi kebenaran, Grant terpaksa berbohong. Lalu dengan gelagat mencurigakan, ia menyeret ratusan kilo daging sapi pulang ke rumah. Saat Avelyn pulang, ia menemukan sesuatu yang janggal. Gudang rumah tiba-tiba digembok oleh suaminya. Grant kembali berbohong. Katanya ia sedang menyiapkan kejutan. Mendengarnya, Avelyn pun senang dan pergi mandi. Tak disangka, saat melihat istrinya, Grant justru terguncang oleh dorongan buas. Ia bahkan ingin langsung melahapnya. Untuk mencegah dirinya berbuat salah, ia buru-buru keluar rumah. Saat itulah, seekor anjing muncul di dekatnya. Tanpa pikir panjang, Grant langsung menelannya hidup-hidup. Namun setelah itu, tubuhnya justru terasa sangat tidak nyaman. Begitu membuka pakaiannya, kulitnya dipenuhi bintik-bintik merah. Tak lama kemudian, seluruh tubuhnya mulai gemetar hebat. Ia merasa tubuhnya tak lagi berada di bawah kendalinya. Ternyata, makhluk di dalam tubuhnya sudah mulai tumbuh. Hasratnya terhadap daging manusia kini benar-benar tak terkendali. Namun Grant tak ingin menyakiti istrinya sendiri. Maka tengah malam ia pergi ke rumah tetangga, Cui Hua. Kebetulan suami Cui Hua sedang dinas luar. Grant pun langsung kegirangan. Dalam hati ia berpikir, akhirnya camilan tengah malamnya sudah ada. Sementara Cui Hua sama sekali tak sadar bahaya besar sedang mendekat. Dengan niat baik, ia menyajikan makanan untuk pria itu. Namun di detik berikutnya, Grant merobek pakaiannya dan memperlihatkan tentakel mengerikan. Saat kembali, tubuh Grant sudah mulai mengalami mutasi. Istrinya langsung berkeringat dingin, mengira suaminya terkena penyakit aneh. Dalam kemarahan, ia pun mengusir Grant dari rumah. Kehilangan mata pencaharian, Grant hanya bisa memakan daging busuk dan bersembunyi di rumah kosong di pegunungan. Di dalamnya ia juga menyekap Cui Hua yang baru saja bermutasi. Mereka menjalani hidup yang lebih hina dari binatang di rumah gelap itu. Suatu hari, Avelyn tanpa sengaja menyadari banyak anjing peliharaan menghilang secara misterius. Dengan mengumpulkan keberanian, ia membuka pintu gudang. Di dalamnya ia mendapati sisa-sisa bangkai anjing. Ketakutan setengah mati, Avelyn bergegas ke ruang tamu untuk menelepon polisi. Namun tak disangka, Grant sudah berdiri di hadapannya. Begitu tahu istrinya ingin melaporkannya, wajah Grant langsung memerah karena marah. Sebenarnya ia sudah lama ingin melahap istrinya, dan kini ia merasa punya alasan. Ia merobek pakaiannya dan melepaskan tentakel dari dalam tubuhnya. Dalam kepanikan, Avelyn mengayunkan bangku dan menghantamkannya. Saat hendak meraih telepon, ia kembali diterjang. Tentakel jor maksasa yang bertenaga luar biasa melilit lehernya erat-erat. Di saat kritis, polisi tiba-tiba mendobrak masuk. Menyadari situasi tak menguntungkan, Grant menyerat tentakel sepanjang 3 meter dan kabur. Kembali ke pegunungan, ia mengincar seekor sapi betina. Ia menjatuhkannya, lalu melilit lehernya dengan tentakel, kemudian dengan santai menyerat makanannya pulang. Polisi menyaksikan semua itu tapi tak berani menembak. Saat itu Avelyn tiba-tiba bangkit dan mendekat. Ia mengikuti dari belakang, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Grant mengira Avelyn masih mencintainya. Ia hampir saja terharu sampai menangis. Tanpa ia sadari, polisi sudah mengepung dari segala arah. Merasa kembali dikhianati, Grant menggeram penuh amarah. Ia meraung dan menghantamkan 2 tentakel sekaligus. Polisi langsung mengarahkan senjata ke kepalanya. Sebelum sempat menembak, seorang polisi sudah terbelah 2. Petugas lain pun langsung melepaskan tembakan bertubi-tubi. Namun kecepatan gerak Grant luar biasa. Bahkan peluru pun tak mampu mengejarnya. Ia berhasil kabur tepat di depan mata belasan polisi. Meskipun demikian, kepala polisi tak berniat membiarkan monster itu lolos. Malam itu juga seluruh pegunungan disisir hingga akhirnya mereka menemukan Grant bersembunyi di selokan bau dan langsung mengejarnya. Dengan mengikuti jejaknya, mereka berhasil menemukan sarang monster itu. Begitu tiba di depan pintu, bau busuk menyengat langsung tercium. Tak terbayangkan ada orang yang tinggal di dalamnya selama bertahun-tahun. Saat mendekat, polisi mendengar tangisan seorang wanita. Mereka yakin orang yang hilang belakangan ini pasti disekap di sana. Namun tak satu pun berani masuk. Akhirnya mereka melempar undian untuk memilih satu orang pemberani. Sialnya Bill yang kalah. Dengan mempertaruhkan nyawanya, ia maju ke depan. Begitu masuk, pemandangan di dalam langsung membuat semua orang tercengang.